Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bima Maulidansyah dari kelas 4A dengan akhiran NPM 04, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat Twitter Space untuk mengatasi stigma kesehatan mental. Sebelum kita masuk ke pembahasan cara memanfaatkan fitur Twitter Space, kita melihat latar belakang dari kesehatan mental tersebut. Nah, di sini pengetahuan mengenai kesehatan mental di Indonesia itu masih terbatas. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran serta pemahaman yang tentang masalah tersebut. Dampak dari minimnya informasi dan pemahaman mengenai kesehatan mental adalah perspektif negatif yang dimiliki oleh masyarakat terhadap individu yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental ini aspek yang penting dalam kesejahteraan individu. Namun, stigma yang melekat terhadap masalah kesehatan mental itu masih menjadi hambatan utama dalam pengakuan, pemahaman, dan pencarian bantuan bagi individu yang membutuhkannya. Dalam konteks kesehatan mental seringkali muncul masalah yang terkait dengan krisis identitas atau quarter life crisis. Krisis identitas ini sering timbul saat individu itu berada dalam masa transisi dari masa remaja ke masa dewasa, di mana mereka mungkin belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan tersebut. Salah satu faktor yang berperan dalam masalah kesehatan emosional adalah kesepian yang sering dialami saat individu sedang mengalami masa transisi. Nah, kesepian ini suatu proses emosional yang tidak menyenangkan di mana individu itu merasa bahwa hubungan sosial yang diharapkan itu tidak terpenuhi. Hal ini muncul karena individu tersebut merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya. Kesepian itu juga bisa berhubungan dengan depresi karena saat merasa kesepian cenderung lebih fokus pada hal-hal negatif. Konsentrasi yang terus-menerus pada hal negatif itu dapat menyebabkan peningkatan tingkat stres atau bahkan terjadinya depresi. Nah, kesepian ini menjadi faktor yang sangat signifikan dalam memahami dan mengatasi tantangan kesehatan mental. Pertama itu dalam masa transisi kehidupan yang sensitif seperti quarter life crisis. Penting bagi individu untuk menyadari bahwa kesepian adalah suatu hal yang umum dalam eh, kehidupan mereka. Cari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental itu dapat membantu mengurangi kesepian dan meningkatkan kesejahteraan emosional seseorang. Selain itu, meningkatkan keterlibatan dalam aktivitas sosial atau juga dapat jadi langkah yang efektif untuk mengatasi perasaan kesepian dan memperkuat jaringan sosial individu. Nah, di sini kita mempunyai upaya untuk mengatasi keterbatasan informasi tentang kesehatan mental ini, yaitu dengan adanya fitur Twitter Space yang dapat menjadi sebuah terobosan yang signifikan. Twitter, Twitter Space ini menawarkan platform yang interaktif dan terbuka, sehingga memungkinkan para penggunanya itu berpartisipasi dalam diskusi langsung tentang topik-topik yang relevan, termasuk itu kesehatan mental. Nah, melalui Twitter Space ini, individu memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan hubungan dengan orang lain yang memungkinkan mengalami situasi serupa. Diskusi-diskusi di Twitter Space itu juga dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang kesehatan mental, serta untuk mengatasi stigma yang masih melekat. Dan demikian fitur tersebut itu tidak hanya memberikan ruang untuk komunikasi, tetapi juga memfasilitasi pertukaran informasi dan pemahaman yang lebih luas tentang kesehatan mental dengan menghadirkan harapan baru dalam upaya meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap isu ini di masyarakat. Nah, di sini fitur Twitter Space itu adalah fitur baru di Twitter yang memungkinkan pengguna untuk pengguna memulai dan bergabung dalam sesi obrolan audio langsung. Dalam hal tersebut, menawarkan peluang baru untuk membahas isu-isu kesehatan mental dan menangani stigma yang terkait dengan. Nah, di sini bagaimana sih memahami stigma terhadap kesehatan mental? Yang pertama itu melihat dari pandangan stereotip, ya, di mana pandangan negatif dan salah paham tentang orang dengan masalah kesehatan mental.
Dengan stigma terhadap masalah kesehatan mental ini seringkali muncul dari kurangnya pemahaman dan adanya stereotip negatif. Masyarakat seringkali melihat orang yang mengalami masalah kesehatan mental itu sebagai individu yang lemah atau tidak kompeten. Pandangan ini sangat tidak adil dan akurat. Kesehatan mental itu aspek kompleks dari kesejahteraan manusia yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetika, lingkungan, dan pengalaman hidup. Menganggap bahwa orang dengan masalah kesehatan mental itu hanya perlu kuat atau berusaha lebih keras menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang betapa mendalam dan beragamnya gangguannya. Nah, untuk mengubah pandangan ini, pendidikan dan kesadaran sangatlah penting. Dengan meningkatkan pemahaman tentang kesehatan mental, kita dapat mulai melihat orang-orang yang menghadapi masalah ini dengan lebih empati dan dukungan. Kampanye kesadaran program pendidikan dan dialog terbuka tentang kesehatan mental itu dapat membantu menghapus stigma dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkannya. Akui bahwa masalah kesehatan mental ini dapat mempengaruhi siapa saja tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Mana langkah itu awal untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan suportif. Yang kedua ini ada diskriminasi sosial, di mana perlakuan tidak adil dan pengucilan terhadap orang-orang dengan masalah kesehatan kesehatan mental. Diskriminasi sosial terhadap orang dengan masalah kesehatan mental itu merupakan bentuk perlakuan tidak adil yang sangat merusak. Ini bisa berupa pengucilan dari masyarakat, pelecehan verbal yang merendahkan, atau bahkan pemecatan dari pekerjaan. Ketika seseorang dihadapkan pada diskriminasi semacam itu, hal ini tidak hanya menyakiti secara emosional, tapi juga dapat memperburuk kondisi mental mereka. Nah, orang-orang yang mengalami diskriminasi itu seringkali merasa terisolasi dan tidak berdaya. Nah, sulit untuk mencari bantuan yang mereka perlukan. Hal ini menjadi siklus yang berbahaya karena mereka merasa semakin terpinggirkan tanpa kemampuan untuk mencari dukungan yang diperlukan. Nah, melalui platform seperti Twitter Space ini kita memiliki kesempatan untuk mempromosikan inklusi dan menegaskan bahwa setiap individu itu terlepas dari kondisi mentalnya layak diperlakukan dengan hormat dan martabat. Dengan menciptakan ruang yang aman dan mendukung di media sosial, itu kita dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan masalah kesehatan mental. Pentingnya menyuarakan pesan ini adalah untuk menumbuhkan pengertian dan empati di antara masyarakat, sehingga setiap orang yang merasa didukung dan diterima tanpa takut perlakuan tidak adil atau pengucilan. Yang ketiga ini ada rasa malu dan takut. Karena perasaan malu dan ketakutan itu membuka perasaan malu dan ketakutan untuk membuka diri terkait masalah kesehatan mental. Perasaan dan malu ketakutan itu penting untuk membuka diri terhadap masalah kesehatan mental. Sehingga hal yang umum itu dapat terjadi untuk menangani masalah tersebut. Banyak orang masalah, banyak orang merasa itu malu atau takut untuk berbicara tentang masalah kesehatan mental karena khawatir akan dihakimi atau tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, stigma yang melekat pada masalah kesehatan mental ini seringkali membuat individu merasa terisolasi dan tidak berdaya karena mereka takut akan penilaian negatif dari masyarakat. Rasa malu ini bisa menjadi hambatan besar yang menghalangi mereka dari mencari bantuan yang mereka butuhkan untuk pemulihan dan kesejahteraan mereka. Namun dengan adanya platform yang aman dan mendukung seperti Twitter Space ini, orang-orang dapat lebih mudah berbicara secara terbuka tentang kesehatan mental mereka yang dapat membantu mengurangi rasa malu dan ketakutan tersebut. Nah, ruang obrolan ini menyediakan lingkungan yang inklusif dan tanpa hambatan, di mana individu dapat berbagi pengalaman mereka tanpa takut dihakimi atau dianggap sebagai orang yang lemah. Melalui diskusi yang terbuka dan penerimaan dari anggota komunitas yang peduli, peserta itu dapat merasa lebih diterima dan didukung dalam perjalanan mereka menuju kesehatan mental yang lebih baik. Dengan demikian, Twitter Space ini tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk berbagi cerita, tapi juga sebagai alat yang kuat untuk mengatasi stigma dan merangsang pembicaraan yang penting tentang kesehatan mental. Selanjutnya itu, eh, manfaat dari Twitter Space itu untuk kesehatan mental. Yang pertama itu menciptakan komunitas. Nah, Twitter Space ini memungkinkan pembentukan komunitas online yang saling mendukung untuk berbagi pengalaman dan mencari
solusi bersama. Nah, di Twitter Space ini kan memungkinkan pembentukan komunitas online yang saling mendukung untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama. Sehingga di platform ini komunitas yang terbentuk dari Twitter Space tersebut dapat menjadi tempat yang aman bagi individu untuk berbagi dan mendiskusikan pengalaman mereka tanpa takut dihakimi. Dalam ruang yang nyaman dan inklusif, anggota komunitas dapat mengungkapkan perasaan dan pemikiran mereka dengan jujur, yang memberikan dukungan emosional yang penting. Kehadiran orang-orang yang memahami dan mengalami situasi serupa menciptakan rasa solidaritas dan empati yang pada gilirannya membantu individu merasa lebih terhubung dan diterima. Komunitas semacam ini sangat bermanfaat bagi kesehatan mental anggotanya karena mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tantangan hidup. Selain dukungan emosional, komunitas di Twitter Space juga berfungsi sebagai sumber informasi yang bermanfaat. Anggota dapat saling berbagi strategi, coping tips, dan sumber daya yang telah terbukti efektif dalam mengatasi berbagai masalah. Nah, diskusi yang berlangsung dalam sesi Space itu bisa sangat informatif karena mencakup beragam perspektif dan pengalaman. Misalnya, seseorang yang sedang menghadapi masalah tertentu memungkinkan itu menemukan solusi yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya melalui pengalaman orang lain yang diberikan di Twitter Space. Sehingga Twitter Space ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial antara anggota, tetapi juga meningkatkan kapasitas mereka untuk menghadapi dan menyelesaikan lebih dengan masalah dengan lebih efektif. Kemudian manfaat berikutnya itu mengurangi isolasi. Karena ruang obrolan audio itu langsung dapat membantu mengatasi masalah isolasi yang sering dialami dengan masalah kesehatan mental. Ruang obrolan audio ini membantu mengatasi masalah sosial yang sering dialami, sehingga eh, jadi salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi kesehatan mental karena kurangnya interaksi dan dukungan dari orang lain. Sehingga dapat meningkatkan perasaan kesepian dan ketidakberdayaan. Dengan berpartisipasi dalam sesi obrolan di Twitter Space ini, individu itu dapat merasakan kehadiran orang lain secara real time yang membantu mengurangi perasaan kesepian. Suara-suara yang ramah dan diskusi yang hangat dapat menciptakan suasana yang menghibur, membuat peserta merasa lebih terhubung dengan komunitas yang peduli dan mendukung. Hal ini bisa menjadi langkah penting untuk memulai proses penyembuhan karena merasa didengar dan dipahami itu aspek kunci dari dukungan sosial. Dalam sesi obrolan itu, peserta itu memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman dan perasaan mereka dengan orang lain yang mungkin memiliki pengalaman serupa sehingga menciptakan rasa saling pengertian dan empati. Dengar dari cerita dan solusi dari orang juga dapat memberikan perspektif baru, sehingga dapat membantu individu itu merasa lebih optimis tentang kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan. Kemudian di sini ada meningkatkan empati. Berbagi cerita dan perspektif yang berbeda di Twitter Space ini dapat meningkatkan pemahaman dan empati terhadap masalah kesehatan mental. Mendengarkan pengalaman orang lain tentang masalah kesehatan mental itu dapat membuka mata banyak orang terhadap berbagai aspek dan tantangan yang mungkin tidak mereka pahami sebelumnya. Dalam ruang obrolan ini, peserta itu memiliki kesempatan untuk mendengar langsung dari individu yang mengalami berbagai kondisi, mulai dari depresi dan kecemasan hingga gangguan bipolar dan skizofrenia. Pengetahuan yang diperoleh dari cerita-cerita ini dapat mengubah cara pandang pendengar, membuat mereka lebih sadar akan realitas yang dihadapi oleh mereka yang hidup dengan kondisi tersebut. Proses mendengarkan ini tidak hanya membantu mereka itu berbagi cerita, tetapi juga mengedukasi pendengar, meningkatkan empati dan mengurangi stigma yang mungkin mereka miliki. Ketika pendengar memahami kompleksitas dan perjuangan yang dialami orang lain, mereka cenderung lebih empatik dan mendukung. Sehingga hal tersebut itu dapat berdampak positif pada lingkungan sosial. Karena semakin banyak orang yang menyadari pentingnya memberikan dukungan emosional dan praktis kepada mereka, eh, semakin banyak orang yang menyadari pentingnya memberikan dukungan emosional dan praktis kepada mereka yang membutuhkan. Pada giliran ini,
membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran di mana stigma terhadap masalah kesehatan mental ini semakin berkurang dan orang-orang bisa lebih bebas untuk mencari bantuan dan berbicara tentang kondisi mereka. Twitter Space ini dengan demikian berperan penting dalam mendorong dialog yang konstruksif, konstruktif dan membangun jembatan pemahaman antara berbagai individu dalam komunitas. Di slide selanjutnya ini bagaimana eh, menggunakan Twitter Space itu untuk berbagi cerita. Yang pertama ini dengan cara berbagi pengalaman. Nah, berbagi pengalaman pribadi tentang perjalanan kesehatan mental di platform seperti Twitter Space ini memiliki potensi besar untuk membuka dialog yang sangat penting dan memperkuat rasa solidaritas mereka yang mengalami masalah serupa juga. Ketika seseorang berani berbagi cerita mereka, mereka tidak hanya memberikan wawasan yang berharga tentang pengalaman pribadi mereka, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pendengar untuk merasa didengar dan dipahami lagi. Nah, hal tersebut itu juga menciptakan ruang yang aman di mana orang dapat mengekspresikan perasaan dan pengalaman mereka tanpa takut akan penilaian atau stigma. Nah, melalui berbagi pengalaman, kita juga dapat memberikan inspirasi dan keberanian kepada orang lain yang mungkin sedang menghadapi tantangan serupa. Melihat orang lain berhasil mengatasi rintangan dalam perjalanan kesehatan mental, mereka itu dapat memberikan harapan dan motivasi kepada mereka yang merasa putus asa atau terisolasi. Hal tersebut membantu membangun ketahanan mental dan memperkuat dukungan komunitas karena individunya merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Nah, dengan demikian berbagi pengalaman pribadi menjadi langkah awal yang penting dalam membentuk komunitas yang lebih peduli dan inklusif terhadap kesehatan mental. Dan mencari dukungan. Nah, orang-orang itu dapat mencari dukungan dan empati dari komunitas Twitter Space itu untuk membantu mengatasi tantangan kesehatan mental yang mereka hadapi. Dapat dukungan dari komunitas yang memahami perjuangan mereka itu bisa menjadi sangat berarti bagi individu yang merasa terisolasi atau kesepian dalam pengalaman mereka. Di Twitter Space, penggunaan memiliki kesempatan untuk menemukan kelompok yang menawarkan dukungan emosional, nasihat, dan persahabatan. Dalam lingkungan yang terbuka dan inklusif ini, mereka dapat berbagi cerita, meminta saran, atau hanya mendengarkan pengalaman orang lain dengan masalah yang serupa. Interaksi langsung dan respon real time dari anggota komunitas dalam Twitter Space memberikan rasa aman, kenyamanan, yang penting bagi individu mencari dukungan, mendengarkan suara-suara yang dipahami, dan merasa didengar oleh orang yang mengalami hal serupa itu dapat membantu meredakan rasa kesepian dan isolasi yang seringkali terkait dengan masalah kesehatan mental. Kemudian menginspirasi lainnya. Di sini ketika seseorang berani membagikan cerita tentang perjalanan mereka dalam menghadapi masalah kesehatan mental itu tidak hanya menjadikan tindakan keberanian yang luar biasa, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Kisah-kisah yang inspiratif tentang keberanian dan ketekunan dalam menghadapi rintangan mental. Hal tersebut bisa memberikan harapan dan kekuatan kepada mereka yang sedang berjuang. Lihat bahwa orang lain telah berhasil melalui masa-masa gelap dan muncul lebih kuat dan lebih bijaksana dari pengalaman itu. Kemudian di slide selanjutnya ini eh, membangun komunitas dengan membangun komunitas lingkungan melalui space. Bagaimana membangunnya? Yang pertama itu dengan adanya moderasi yang efektif, moderator yang terampil memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di fitur Twitter Space. Moderasi yang baik adalah kunci untuk menjaga kualitas diskusi dan memastikan bahwa semua anggota itu merasa didengar dan dihargai. Dengan kecerdasan dalam mengelola interaksi antara peserta, seorang moderator itu dapat menciptakan ruang di mana orang merasa nyaman untuk berbagi pengalaman, pemikiran, dan perasaan mereka terkait dengan masalah kesehatan mental. Mereka itu tidak hanya memastikan bahwa setiap suara didengar, tapi juga memberikan penekanan pada kesetaraan dan inklusi, memastikan bahwa tidak ada yang merasa diabaikan atau tidak dihargai. Kemudian dengan cara interaksi aktif ini adalah fondasi yang sangat penting dalam memelihara dinamika dan keberlanjutan diskusi di dalam komunitas. Ketika setiap anggota komunitas berpartisipasi dengan bertanya, berbagi, dan berdiskusi, hal itu menciptakan lingkungan yang inklusif
dan berdaya. Partisipasi aktif tidak hanya memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk merasa didengar dan dihargai, tetapi juga memungkinkan mereka itu untuk perluas wawasan mereka, belajar dari pengalaman dan pandangan orang lain. Hal ini mendorong pertukaran ide, pemikiran, dan solusi yang beragam yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan solusi yang lebih inovatif terhadap tantangan kesehatan mental. Kemudian ada tindak lanjut tindak lanjut yang dimana maksudnya itu setelah sesi obrolan selesai itu menjaga hubungan dan komunikasi di antara anggota komunitas. Hal tersebut itu merupakan langkah penting untuk mempertahankan dukungan berkelanjutan. Tindak lanjut yang konsisten memungkinkan anggota komunitas itu terus merasa terhubung dan didukung setelah mereka meninggalkan ruang obrolan. Diskusi lanjutan dapat diadakan untuk mengeksplorasi topik lebih dalam atau membahas masalah yang mungkin timbul selama sesi sebelumnya. Dengan cara ini komunitas itu dapat terus berkembang dan berbagi pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat. Di sini mendorong diskusi terbuka tentang kesehatan mental ya. Karena eh, komunikasi terbuka ini adalah kunci untuk membangun ikatan yang kuat dan mendukung di dalam komunitas. Dengan mendorong anggota untuk berbagi pemikiran dan perasaan mereka secara terbuka, kita menciptakan lingkungan yang lebih transparan, di mana setiap individu itu merasa didengar dan dihargai ketika anggota itu merasa bahwa mereka dapat berbicara tanpa takut atau penilaian tentang stigma. Hal ini membuka jalan bagi pertukaran gagasan yang jujur dan membangun kepercayaan di antara sesama anggota komunitas. Kemudian edukasi, berbagai informasi dan sumber daya terkait kesehatan mental itu adalah langkah penting dalam upaya edukasi yang bertujuan untuk mengatasi stigma dan kesalahpahaman tentang kondisi tersebut. Edukasi ini menjadi kunci untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental dan menghapus stigma yang melekat padanya. Di komunitas Twitter Space ini dapat memainkan peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan sumber daya yang bermanfaat kepada anggota. Dengan menyediakan artikel, buku, video, atau bahkan menaruh sumber yang ahli dalam bidang kesehatan mental, komunitas dapat memberikan akses kepada anggotanya untuk memperdalam pemahaman mereka tentang berbagai kondisi kesehatan mental, gejala yang mungkin muncul, serta strategi coping yang efektif. Kemudian empati. Nah, empati di sini itu fondasi yang kuat dalam membangun lingkungan yang penuh pemahaman dan dukungan di dalam komunitas. Ketika anggota komunitas mampu memahami dan merasakan perasaan serta pengalaman orang lain, hal ini menciptakan rasa keterhubungan yang di dalam di antara mereka. Dengan menunjukkan empati, kita mengakui dan menghargai pengalaman individu lain, sehingga menciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk berbagi dan mencari dukungan tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Tetapi bukan hanya tentang positifan Twitter Space saja, tetapi kita mulai menghadapi tantangan dan hambatan. Yang pertama itu kesadaran pengguna, mana meningkatkan kesadaran pengguna tentang ketersediaan fitur space ini merupakan langkah krusial dalam memanfaatkan potensi penuh dari platform ini, terutama dalam konteks diskusi tentang kesehatan mental. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan di kalangan pengguna tentang fitur ini. Banyak dari mereka mungkin tidak menyadari bahwa fitur Twitter Space ini dapat menjadi ruang yang aman dan untuk berdiskusi tentang kesehatan mental. Nah, untuk mengatasi hal ini, kampanye edukasi dan promosi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana menggunakan fitur Twitter Space secara efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, blog, webinar, atau tutorial video yang memberikan panduan tentang manfaat dan cara menggunakan space untuk mengadakan diskusi yang bermakna tentang kesehatan mental. Nah, kedua ini tantangannya itu dari keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi itu aspek fundamental yang harus dijaga dalam sesi obrolan audio, terutama ketika topik yang dibahas adalah kesehatan mental. Pengguna perlu merasa aman untuk berbagi pengalaman pribadi mereka tanpa khawatir bahwa informasi mereka itu tidak disalahgunakan atau tersebar tanpa izin. Oleh karena itu, platform seperti Twitter harus memastikan bahwa fitur space ini dilengkapi dengan pengaturan keamanan yang memadai. Hal ini termasuk moderasi konten yang efektif,
opsi untuk membuat sesi privat, serta perlindungan data pengguna yang ketat. Dengan adanya pengaturan ini, pengguna itu dapat berbicara dengan bebas dan jujur mengetahui bahwa privasi mereka itu terjaga. Kemudian keterlibatan berkelanjutan. Jaga keterlibatan yang berkelanjutan adalah kunci untuk membantu komunitas yang kuat dan sportif di Twitter Space. Salah satu caranya untuk mengatasi tantangan ini adalah mengadakan sesi rutin yang terjadwal, sehingga anggota anggota komunitas itu tahu kapan mereka dapat kembali untuk berpartisipasi. Konsistensi untuk membangun, menciptakan rasa komitmen dan keteraturan yang bisa meningkatkan berpartisipasi aktif itu. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa topik diskusi selalu relevan dan menarik bagi anggota komunitas. Mengangkat isu-isu terkini, menghadirkan narasumber yang berpengalaman, dan merespon kebutuhan serta minat anggota dapat membuat sesi tersebut itu lebih menarik dan bermanfaat. Dengan menjaga dinamika diskusi yang beragam dan menarik, komunitas itu dapat mempertahankan keterlibatan yang tinggi dari anggotanya. Nah, jadi kesimpulan dan rekomendasi yang telah kita bahas ini, fitur Twitter Space itu menjadi alat yang berharga untuk mengatasi stigma kesehatan mental. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkannya, kemudian menjadi salah satu manfaat utamanya, yaitu kemampuannya untuk menciptakan komunitas yang mendukung. Melalui sesi obrolan audio, individu dapat berkumpul dan berbagi pengalaman serta cerita pribadi mereka, yang membantu mengurangi rasa isolasi yang sering dialami oleh mereka yang menghadapi masalah kesehatan. Dalam komunitas yang saling ini, anggota merasa lebih nyaman dan aman untuk membuka diri karena mereka tahu bahwa mereka dikelilingi oleh orang-orang yang memahami dan menghargai pengalaman mereka. Ini sangat penting dalam membangun rasa percaya diri dan mendorong individu itu untuk mencari bantuan yang mereka butuhkan. Nah, kemudian ada rekomendasi praktis untuk memaksimalkan manfaat yang ditawarkan Twitter Space. Penting bagi pengguna untuk aktif terlibat dalam diskusi dan berbagi cerita mereka secara terbuka. Partisipasi aktif ini tidak hanya membantu individu itu untuk melepaskan beban emosional dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, tetapi juga memberikan inspirasi dan kekuatan bagi anggota komunitas yang lainnya mungkin menghadapi tantangan serupa. Ketika seseorang berbagi pengalaman pribadi mereka tentang kesehatan mental, hal itu dapat membuka mata dan hati pendengar, kemudian memberikan rasa kebersamaan dan menunjukkan bahwa mereka itu tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Dengan demikian, keterlibatan aktif adalah kunci untuk menciptakan diskusi yang dinamis dan mendalam yang pada giliran memperkuat komunitasnya. Kemudian, prospek ke depannya untuk fitur Twitter Space yang sangat menjanjikan dalam konteks mendukung diskusi terbuka tentang kesehatan mental, keberlanjutan dan kesuksesan platform ini sangat bergantung pada upaya berkelanjutan untuk mendorong percakapan yang jujur dan terbuka mengenai kesehatan mental. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mencari cara-cara baru dan inovatif untuk memanfaatkan fitur Twitter Space. Misalnya, kolaborasi dengan organisasi kesehatan mental terkemuka itu dapat membawa keahlian dan sumber daya yang diperlukan untuk mengadakan diskusi yang lebih mendalam dan informatif. Webinar atau sesi edukasi yang dipandu oleh para ahli juga dapat memberikan wawasan berharga kepada anggota komunitas, membantu mereka memahami berbagai aspek kesehatan mental dan cara. Nah, selain itu, inovasi dalam penggunaan fitur Splash ini dapat mencakup pengembangan format diskusi yang baru, yang lebih interaktif dan engaging. Mungkin ada ruang untuk acara-acara khusus seperti panel diskusi, sesi tanya jawab dengan pakar, atau bahkan lokakarya yang melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas. Dengan terus berinovasi dan mendorong kreatif dan platform ini, Twitter Space dapat semakin efektif dalam mengatasi stigma yang terkait dengan kesehatan mental. Hal ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah kesehatan mental, tapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung di mana individu itu merasa nyaman untuk berbagi dan mencari dukungan. Dengan demikian, Twitter Space itu memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang sangat dalam kesehatan dan mempromosikan kesehatan mental yang lebih baik di masa depan. Oke, baik, terima kasih. Eh, Mungkin segitu saja pemaparan dari saya.
Semoga materi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat pada pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.